Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu di GBI Sen Surabaya. Kami undang semangat untuk persiapkan hati, kita akan segera menghadap Tuhan. Biarkan kami duduk diam di bawah hadirat-Mu Tuhan dan memandang wajah-Mu.
Nyanyikan dengan lembut sekali lagi. Bumi berlalu ya Tuhan, sampai memutih setiap rambut kami ya Tuhan. Kaulah Allah yang setia untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarkan kami semakin masuk lebih dalam pujian dan penyembahan akan nama-Mu yang kudus Tuhan. Bahwa kami terhanyut dalam ucapan syukur kami. Thank you buat setiap penyertaan-Mu ya Tuhan buat setiap kami ya. Kami merasakannya ya Tuhan, kami menikmati setiap berkat Tuhan. Kami akan mulai ibadah pagi hari ini ya Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Kami memutuskan bagian panah di dalam Tuhan.
biasa hari ini. Ajar kami untuk dengar-dengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkan kami duduk tenang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau dapat bagian yang terbaik yaitu yang bisa kami miliki ya Tuhan, yaitu firman-Mu. Tiada pernah
menjadi di sekeliling kami Tuhan. Kami tidak pernah takut, kami tidak pernah gentar Tuhan, karena ada Tuhan bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa apa yang menjadi pujian ini menjadi pengakuan iman kami, menjadi doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari Bapa pimpin kami sebagai orang-orang percaya yang hidup di tengah zaman ini Tuhan, untuk kami benar-benar hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu, kebenaran-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga akhirnya kami benar-benar menjadi umat-umat pemenang Tuhan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan, di tengah-tengah zaman ini Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan bicara bagi kami, mari Tuhan nyatakan isi hati-Mu bagi kami, mari Tuhan nyatakan kebenaran-Mu bagi kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup kami melalui firman yang kami renungkan bersama-sama. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan urapi, Tuhan pakai sebagai alat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat bergabung kembali dalam ibadah pada hari ini. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan ya, terkait dengan kemurahan. Kemarin kita merenungkan firman Tuhan dengan tema hidup di dalam kemurahan. Nah, hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan terkait dengan kaya dalam kemurahan. Seperti janji saya minggu lalu bahwa kita hari ini akan bersama-sama belajar tentang bagaimana gereja di Makedonia menjadi sebuah teladan bagi jemaat di Korintus yang disampaikan oleh Rasul Paulus gitu ya kepada jemaat di Korintus. Mengapa begitu? Karena bagi orang percaya terkait dengan masalah memberi, membantu, menolong orang lain, itu bukan lagi sebagai sebuah sebuah kegiatan monumental gitu ya, ada sesuatu kemudian kita kerjakan, bukan. Tetapi itu sudah menjadi sebuah bagian dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, di mana ketika kita dipanggil, maka apa yang kita punya akan kita berikan untuk sebuah panggilan yang telah kita terima dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Itu semua kita bisa melihat dari apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita kan. Bahwa sebagai orang percaya, sebagai manusia yang berdosa, plus sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus, kita sangat menyadari betul bahwa kemurahan Allah atas penebusan kita itu bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena apa yang kita perbuat, tetapi karena Tuhan memiliki kemurahannya yang begitu besar, sehingga akhirnya Tuhan mau menyelamatkan kita sebagai orang-orang yang telah berdosa. Tetapi bukan hanya sampai di situ saja. Ketika Tuhan menyelamatkan kita, bukan hanya sampai pada karya keselamatan yang Tuhan kerjakan, tapi sampai kepada pemeliharaannya kepada umatnya, kepada orang percaya, bahkan kepada mereka yang masih berdosa sekalipun. Artinya kemurahan Allah yang ada pada Allah, ketika kita sebagai orang percaya yang percaya kepada Allah dan Roh Allah tinggal dalam diri kita, harusnya kemurahan Allah itu terpancar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dimanapun kita berada, dalam segala aspek hidup kita. Kita memiliki kemurahan hati, kita memiliki kemurahan dalam segala hidup kita, dalam aspek hidup kita. Artinya kemurahan kita itu bukan hanya sekedar bahasa kerennya zaman sekarang itu pencitraan gitu ya. Nah, artinya apakah kekristenan seperti itu? Ada event Natal, kemudian baru kita buat bazar, begitu? Apakah kemudian pada saat Paskah baru kita berbuat bazar, begitu, berbuat sebuah kebaikan kepada orang-orang di sekeliling kita? Tidak begitu. Kalau kita mau melihat kemurahan Allah, kalau kita mau melihat kebaikan Allah, itu setiap saat, setiap waktu. Oleh karena itu, orang yang terhisap di dalam kasih karunia Allah ini, mereka akan memiliki kebaikan hatinya, kemurahan hatinya itu setiap saat, setiap waktu. Bukan hanya pada monumental saja. Ada sebuah kegiatan penting baru kita buat acara, waktu kita buat kebaikan bagi orang lain. Tetapi dimanapun kita berada sebagai orang yang percaya, sebagaimana Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kemurahan, begitu juga kita sebagai orang percaya hidup dengan penuh kemurahan. Oleh karena itu, kaya dalam kemurahan. Saya ajak kita buka Alkitab kita dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Oke. Saya akan bacakan bagi kita semua.
Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu, hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu. Dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan pada apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Sebab ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Nah, ayat pokoknya ayat 4 dan ayat 5 ya. Dengan kerelaan sendiri mereka mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Nah, kita harus belajar dulu konteksnya ini. Kenapa tiba-tiba Rasul Paulus menuliskan perikop ini ya, terkait dengan pelayanan kasih ini. Ini bukan ujuk-ujuk tiba-tiba langsung Rasul Paulus menulis begitu, enggak. Jadi kita harus memahami bahwa perjalanan misi Rasul Paulus itu kan ada 3 kali. Dan kurang lebih masa 3 kali perjalanan misi Rasul Paulusnya itu sekitar 13 tahun. Jadi perjalanan misi yang pertama itu tahun 45 sampai 49. Kemudian perjalanan misi yang kedua itu 49 sampai 53. Kemudian perjalanan misi yang ketiga itu sekitar tahun 53, 5 tahun kemudian sampai 5 tahun berikutnya sampai akhirnya Rasul Paulus meninggal. Jadi ada 3 kali perjalanan misinya Rasul Paulus. Tapi coba kita bayangkan ini. 13 tahun perjalanan misinya Rasul Paulus, dia bisa menanam iman yang begitu kuat kepada jemaat-jemaat di luar Yahudi. Perjalanan misinya Rasul Paulus ya, begitu ya. Jadi mereka memiliki sebuah kualitas yang begitu hebat gitu ya. Hanya dalam kurun waktu 13 tahun. Nah, harusnya gitu ya. Orang-orang percaya zaman sekarang
memiliki kualitas iman yang lebih besar lagi. Kenapa? Karena kita telah dibentuk lebih dari 2000 tahun. Kita telah dibentuk kurang lebih 2000 tahun gitu ya. Dan dalam perjalanan Kristus dalam dunia ini, setelah kenaikannya bagi kita. Kita telah menikmati anugerah itu, perkembangan itu. Tapi apakah kualitas iman kita semakin tajam atau kualitas iman kita semakin merosot? Ketika kita melihat bagaimana pekerjaan yang dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada setiap jemaat-jemaat dalam rintisannya, dalam perjalanan misinya yang kurang lebih 13 tahun tadi, mereka memiliki hati yang luar biasa, terutama jemaat Makedonia ini menjadi role model, menjadi teladan bagi jemaat di Korintus. Mengapa demikian? Kalau kita baca ini sebuah tanggapan atau sebuah review kembali dari apa yang telah di surat 1 Korintus yang Paulus katakan kepada jemaat di Korintus. Kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 1 sampai 4 berkata begini. Bantuan untuk jemaat di Yerusalem. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisakan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Jadi konteksnya adalah, kalau kita baca dalam perjalanan kisah para rasul gitu ya, setelah jemaat mulai bertumbuh, bertambah banyak, Alkitab mencatat mulai dari kisah rasul pasal 4 itu sampai kisah rasul pasalnya yang ke-9, sampai pada masa di mana Rasul Paulus diselamatkan itu, maka kita lihat dalam proses perjalanan dari pasal 5, pasal 6, pasal 7, itu bagaimana jemaat terus bertambah banyak dan akhirnya membuat para rasul kesulitan. Dalam hal apa? Dalam hal pelayanan meja, yaitu bagaimana mempersiapkan, membagi pelayanan sosial, pelayanan kepada setiap jemaat secara personal terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan. Sehingga akhirnya mengangkat para diaken, gitu ya, yang melayani dalam pelayanan meja. Untuk itu, sehingga para rasul lebih fokus dalam pendalaman firman, sehingga dalam proses pelayanan mereka bisa mengajar dengan lebih baik, tetapi proses terkait dengan kesejahteraannya jemaat tetap berjalan. Nah, coba bayangkan, dalam ruang lingkup Yerusalem, dari tahun ke tahun ketika Injil semakin melebar, ternyata semakin besar jemaat yang berkumpul. Dan rata-rata jemaat yang berkumpul di situ tidak hanya cuma orang kaya saja, tetapi juga banyak orang yang kurang mampu, sehingga akhirnya banyak jemaat yang merasa kekurangan dalam kehidupan mereka. Nah, melihat peristiwa ini, akhirnya para rasul sepakat supaya ada hasil saling sharing seperti itu. Sehingga ketika konsili pertama para rasul bertemu di Yerusalem, begitu juga Paulus dan Barnabas waktu itu datang ke Yerusalem. Akhirnya kan Paulus di waktu itu berkumpul karena berbicara terkait apakah Kristus saja sudah cukup atau Kristus plus tradisi Yahudi gitu ya, sunat dan sebagainya. Itu kan terjadi percecokan dan akhirnya terjadi perkumpulan para rasul sidang dan bicara, dan akhirnya keputusannya adalah bahwa cuma Yesus saja sudah cukup. Tapi bukan hanya sampai di situ, sampai bagaimana proses pembicaraan terkait dengan penginjilan atau pengajaran kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Akhirnya Rasul Paulus ditetapkan sebagai seorang rasul yang akan melayani bangsa-bangsa non-Yahudi. Tapi dengan catatan ketika Rasul Paulus melayani jemaat-jemaat yang non-Yahudi ini, Rasul Paulus juga harus mengajak mereka untuk terus membantu jemaat di Yerusalem yang semakin hari semakin besar, tetapi dalam kebesarannya mereka itu, semakin luasnya itu, angka kemiskinannya juga semakin besar. Jadi kesulitan mereka secara ekonomi. Nah, caranya bagaimana? Penggalangan dana pada saat itu. Dan akhirnya semua jemaat-jemaat rintisan itu melakukan. Kalau kita baca dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-16 ini, kita menemukan ada sebutnya jemaat Galatia di situ. Tapi ketika Rasul Paulus
menyinggung itu kembali kepada jemaat di Korintus pada surat 2 Korintus tadi pasal 8 itu, dia mencontohkan jemaat di Makedonia. Artinya penggalangan dana ini untuk membantu jemaat Yerusalem yang kekurangan itu terus dilakukan, tetapi jemaat Korintus sepertinya setengah-setengah. Dan akhirnya Rasul Paulus menegur mereka untuk melihat dari apa yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia. Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi pada jemaat di Makedonia, dalam pasal 8 ayat 5 ini ya, 2 Korintus berkata bahwa mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Nah, mari lihat baik-baik ini, spirit yang dimiliki oleh jemaat di Makedonia. Nah, tadi saya katakan bahwa perjalanan Rasul Paulus dalam penginjilannya dari misi pertama sampai misi ketiga itu berapa tahun? 13 tahun. Ya. Nah, jemaat di Makedonia ini proses penginjilannya mereka itu, perintisannya itu pada masa perjalanan misi keberapa? Pada masa perjalanan misi kedua, yaitu sekitar tahun 50 sampai 49 sampai 53. Berarti sekitar berapa tahun tuh? 4 tahun gitu ya. Perjalanan misi itu. Misi yang kedua ini. Nah, tulisan 2 Korintus ini itu ditulis oleh Rasul Paulus pada masa perjalanan misi yang ketiga kepada jemaat Korintus ini terkait dengan masalah pemberian kasih ini, pelayanan kasih ini. Artinya, berapa lama jemaat Makedonia ini diinjili dan dimuridkan oleh Rasul Paulus? Kurang lebih 4-5 tahun. Ya. Tapi bayangkan kualitas iman dari orang yang dibentuk 4-5 tahun ini sungguh luar biasa. Apa yang Rasul Paulus katakan dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 5 ini, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Kenapa begitu? Karena mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Mereka mengerti sebuah konsep yang begitu luar biasa, yang suka saya guyonin tuh. Kalau seandainya ada dulu gitu ya, ada yang mau pinjam sesuatu, Pak ini boleh pakai nggak? Pakai aja, milik Tuhan gitu ya. Mereka mengerti konsep ini gitu loh. Jemaat di Makedonia ini. Jadi kita harus tahu bahwa kita ini milik Allah, sehingga apa yang kita punyai dipegang sebagai sesuatu yang dipercayakan Allah kepada kita. Kalau seandainya kita semua memiliki konsep yang sama, memiliki iman yang sama, nilai yang sama seperti jemaat Makedonia ini, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Saya kira pekerjaan pelayanan Injil ini tidak akan setengah-setengah dalam perjalanan. Pekerjaan Tuhan akan sungguh luar biasa, bisa bekerja lebih leluasa. Pekerjaan Tuhan akan lebih lagi menjadi sebuah hal yang indah bisa terjadi. Kenapa? Karena kita tidak bisa memungkiri ya. Kalau dulu kita tahu bahwa ada 3 pilar dalam sebuah pelayanan gitu ya. Doa, daya, dana ya. Kalau sekarang ditambah lagi 1, skill. Doa, daya, dana, skill. Artinya kalau kita punya doa, daya, dana tapi kita nggak punya skill, ya nggak bisa. Apalagi nggak punya skill gitu. Gitu ya. Jadi kalau kita punya doa, daya, dana, ya bersyukur dan itu bisa bekerja. Tetapi ketika kita tidak punya skill untuk melakukan strategi pelayanan, strategi penginjilan, strategi strategi sosial dan apapun itu ya, kepemimpinan dan seterusnya, maka akan sulit perkembangannya. Tapi perhatikan baik-baik, Rasul Paulus punya ini, skill ini. Dia bisa mengajak jemaat di Makedonia, mengajar mereka, mengontrol mereka, memimpin mereka sampai mereka benar-benar taat penuh. Pertama-tama mereka memberikan dirinya kepada Allah dan oleh karena kehendak Allah mereka memberikan juga itu kepada para rasul. Nah ini yang terjadi, saudaraku yang terkasih. Bagaimana pekerjaan pelayanan pada saat itu bisa berkembang luas dengan luar biasa karena ada mereka-mereka yang kaya dalam kemurahan. Mereka tidak hitung-hitungan. Mereka tahu bahwa apa yang mereka punya itu milik Tuhan dan karena dipercayakan Tuhan kepada mereka, maka itu untuk pekerjaan Tuhan. Mereka kerjakan.
Orang berlomba-lomba mengejar kekayaan. Bahkan ketika kita menjadi orang percaya pun, dalam tanda petik ya, tidak semua oknum gitu ya. Dalam orang pun begitu, ketika datang kepada Tuhan, kita orientasinya supaya apa? Menerima terus. Menerima. Seakan-akan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita itu tidak cukup. Anugerah Tuhan itu tidak cukup. Harus ditambah dengan berkat, harus ditambah dengan kekayaan, harus ditambah dengan status sosial, harus ditambah dengan pasangan hidup yang ganteng, yang cantik, yang mapan gitu ya. Itu yang terjadi. Sampai ada sebuah anekdot gitu ya. Suatu kali guru bertanya di kelas kepada murid-muridnya, anak-anak, kalau seandainya sudah besar nanti cita-cita kalian apa? Gitu ya. Kemudian ada satu cowok, saya mau jadi presiden, gitu ya. Wah, oke baik, semua tepuk tangan gitu ya. Kemudian ada seorang cewek, anak cewek, katakanlah namanya itu Cici, gitu ya. Cici bilang begini, saya kalau sudah besar saya mau menjadi seorang wirausaha, kemudian punya usaha yang bagus, kemudian memiliki karir yang mantap, sehingga saya bisa mapan, sukses, dan bisa berbakti kepada bangsa dan negara. Wah, semua tepuk tangan gitu ya. Kemudian akhirnya tanya sama satu anak lagi, ya katakanlah anaknya namanya Joko gitu ya. Kemudian, Joko, kamu punya cita-cita enggak? Ada Bu, apa itu cita-citanya? Enggak muluk-muluk kok Bu, apa? Mau jadi suaminya Cici Bu. Supaya apa? Dia enggak ngerjain apa-apa, karena Cici sudah jadi orang kaya itu ya, mapan, sukses, dan berbakti kepada bangsa dan negara. Joko nebeng. Ya begitu, kita sekarang begitu. Orang-orang gak mau kerja keras, gak mau usaha dan seterusnya untuk kemudian maunya nebeng. Nah begitu juga ketika kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa, tok supaya Tuhan menurunkan berkatnya. Bersyukur, ya iya, tidak ada hal yang mustahil. Tapi pertanyaannya, ketika Tuhan menurunkan berkatnya kepada kita, untuk apa? Itu menjadi sebuah pertanyaan yang sangat mendasar dalam kehidupan orang percaya. Kalau kita melihat jemaat di Makedonia ini, maka kita menemukan bahwa ketika mereka diberkati, mereka pakai berkat itu untuk pekerjaan Tuhan. Mereka pakai berkat itu untuk pelayanan Tuhan, bukan untuk diri mereka sendiri. Bukan membangun kerajaan mereka sendiri, tapi mereka mau mengerjakan pelayanan Tuhan. Sehingga ketika Rasul Paulus mengajak mereka, yuk ayo kita dukung jemaat di Yerusalem, mereka membutuhkan. Mereka dengan sukarela memberikan, bahkan perhatikan baik-baik. Alkitab mencatat bukan hanya sukarela, malah mereka menawarkan diri gitu ya, untuk mau memberi, padahal dalam kondisi yang sulit dalam hidup mereka. Jadi kita harus membuat keputusan yang mendasar dalam hati kita untuk hidup bagi Allah dan bukan hidup untuk uang. Kemarin kita sudah belajar ya dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10 itu ya, bahwa akar dari segala kejahatan adalah apa? Cinta akan uang. Sehingga akhirnya membuat banyak saudara menjadi apa? Menyimpang. Itu yang terjadi. Jadi kita benar-benar menyelidiki hati kita di hadapan Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, sebenarnya apakah benar-benar kita menyambut kasih karunia itu dalam kehidupan kita? Atau justru kita punya kepentingan sehingga kita datang kepada Tuhan. Ketika kita menjadi orang percaya, hidup di dalam anugerah Tuhan, kepentingan kita sudah berubah menjadi kepentingan Allah. Kita tidak hidup lagi dengan kepentingan kita, tapi kita hidup dengan kepentingan Allah. Supaya apa? Supaya Injil bisa sampai kepada pelosok dunia dan Yesus datang kedua kali. Karena itu janjinya. Kapan Tuhan akan datang kedua kali? Yesus berkata, sampai Injil sampai ke telinga-telinga semua bangsa. Selama itu tidak pernah terjadi, maka Yesus tidak akan pernah datang, belum akan datang. Oleh karena itu, ketika kita diselamatkan, kita diberkati Tuhan, pekerjaan baik Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi kita harus dituntaskan. Kalau kita kaya dalam keuangan, dalam finansial, berikan itu untuk pekerjaan Tuhan. Kalau kita kaya dalam skill, berikan itu untuk pekerjaan Tuhan. Kalau kita itu kaya dalam daya tenaga, berikan itu untuk pekerjaan Tuhan. Kalau kita kaya dalam hal doa, ya berikan itu kepada Tuhan.
untuk pekerjaan Tuhan bisa dinyatakan dalam kehidupan kita. Ini yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia. Sehingga menjadi teladan bagi jemaat di Korintus. Kemudian, apa yang dapat kita pelajari dari mereka ini? Jemaat di Makedonia ini. Konsep dasar mereka hidup untuk Allah. Oleh karena mereka memberikan diri mereka kepada Allah, kemudian Allah berkenan untuk memberikan itu kepada para rasul pada saat itu. Nah, dalam hal ini ketika kita breakdown, maka kita akan menemukan 3 hal yang menarik untuk kita renungkan sebagai orang percaya. Yang pertama adalah mereka hidup di dalam sukacita ketika mereka memberi diri mereka untuk Allah. Kalau kita baca ya, di dalam ayat yang 1 dan kedua itu kita akan menemukan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Perhatikan baik-baik ini. Selagi mereka dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kalau kita baca, Paulus bisa menggambarkan terkait dengan pencobaan yang mereka hadapi, karena Paulus mengalami peristiwa itu juga. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 17, kita akan menemukan ketika Rasul Paulus sementara melayani di Tesalonika dan Makedonia ini satu provinsi, dan ibu kotanya itu adalah Makedonia. Jadi gereja Tesalonika dan gereja di Makedonia itu dalam satu daerah yang sama. Nah, ketika Rasul Paulus berada di situ, di Kisah pasal 17 kalau kita baca, dia selalu melakukan itu ya. Ketika dia berada dalam suatu tempat, setiap hari Sabat itu dia pergi ke bait suci, kemudian dia mengajarkan terkait dengan Mesias yang mati, bangkit, dan hidup menebus orang-orang pada saat itu. Nah, melihat peristiwa itu, ternyata orang-orang Yahudi merasa, wah ini sesat ini. Akhirnya menghasut para masyarakat, dan mereka diarak lagi di tengah-tengah masyarakat, kemudian dihukum gitu ya. Tapi dalam konteks dalam ini mereka bisa menghindar, dan akhirnya mereka pergi dari situ. Jadi Rasul Paulus benar-benar mengalami penderitaan mereka ketika mereka berada di dalam tekanan pada saat itu. Nah, perhatikan baik-baik. Selagi dicobai dengan berat, dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Artinya orang yang benar-benar taruh hidupnya kepada Allah, memberi diri mereka kepada Allah, sukacita ilahi yang ada dalam diri mereka itu akan meluap-luap dalam hidup mereka. Jadi sukacita kita itu kembali lagi seperti yang kita renungkan bulan lalu, bahwa sukacita kita itu bukan tergantung dari situasi yang ada di luar gitu loh. Tapi sukacita itu benar-benar ada dalam diri kita, digerakkan dari Roh Allah yang hidup dalam diri kita, dalam segala aspek kita ketika kita benar-benar hidup dan berpadanan terhadap panggilan Allah dalam hidup kita. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus terkait dengan jemaat di Makedonia ini. Pertama-tama mereka memberi diri mereka kepada Allah. Pertanyaannya bagi kita hari ini, ingat dalam konteks yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini, mereka ini seusia umur jagung sebenarnya. Cuma sekitar 4-5 tahun imannya berjumpa dengan Kristus. Kita sudah berapa tahun berjumpa dengan Kristus? Kita terlahir dari keluarga Kristen. Banyaknya begitu. Sudah berapa tahun kita menjadi orang percaya. Tapi berapa banyak kita yang tidak memiliki mentalitas yang sama seperti jemaat di Makedonia ini. Hidup kita pertama-tama kita berikan kepada Allah. Orang yang memberikan hidupnya kepada Allah akan memiliki sukacita ilahi. Karena Roh Allah hidup di dalamnya. Roh Allah yang memberikan dia sukacita dalam hidupnya tanpa peduli situasi yang mereka hadapi. Karena itu yang terjadi pada jemaat di Makedonia. Dan Paulus berada di situasi itu ketika mereka mengalami penderitaan seperti itu. Nah, kita bisa melihat selagi dicobai dengan berat pelbagai penderitaan itu, sukacita mereka meluap. Penganiayaan ini dapat kita perhatikan dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Kemudian mari kita perhatikan, cukup menarik cara penulisan yang Rasul Paulus berikan. Yang pertama, frasa ini ya, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Tapi tidak berhenti di situ.
diapit lagi dengan sebuah keadaan yang menarik. Meskipun mereka apa? Sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Penderitaan, sukacita mereka meluap meskipun sangat miskin. Nah, dalam kondisi ini mari kita lihat. Mereka bukan hanya cuma menderita, tapi situasi mereka, keadaan mereka itu adalah mereka apa? Sangat miskin. Dan frasa sukacita meluap ini akan mengagetkan kita gitu ya. Kenapa? Karena diapit oleh keadaan yang kontras. Betul ya? Kalau seandainya kita sukacita karena di atasnya ini adalah hal yang penuh dengan berkat, pujian, jenjang karir yang bagus. Jadi begini, selagi mereka mendapatkan pujian dengan banyak gitu ya, penghargaan dalam berbagai capaian, sukacita mereka meluap. Itu wajar. Wajar sekali. Gitu ya. Dan meskipun mereka sangat kaya raya gitu ya, namun mereka gitu kaya dalam kemurahan. Itu wajar sekali, itu normal sekali. Tapi lihat baik-baik ini, selagi mereka dicobai dengan apa? Dengan berat dalam berbagai penderitaan. Bukan satu masalah, macam-macam masalah. Sukacita mereka meluap. Dan tidak hanya sampai di situ, Paulus tambah lagi penekanan. Kata, meskipun mereka sangat miskin, ini adalah sebuah keadaan yang stabil. Jadi bukan sebuah peristiwa insidental, satu kali. Tapi sebuah kondisi yang terus berkelanjutan yang dimana keadaan mereka seperti itu. Mereka sangat miskin. Ini bukan karena tiba-tiba gagal trading gitu. Loss gitu, sekian miliar. Bukan itu. Tapi memang kondisi mereka itu sangat miskin. Dan perhatikan baik-baik kata miskin ini ya. Perhatikan baik-baik kata miskin yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Dalam bahasa Yunaninya ini memiliki dua arti itu ya. Yang pertama itu adalah kemiskinan yang ekstrim. Dan yang kedua adalah pengemis. Jadi itu status sosialnya jemaat di Makedonia. Orang-orang percaya di Makedonia itu kondisinya seperti itu. Yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini. Mereka itu sangat miskin. Ekstrim miskinnya. Bisa dikatakan sama seperti orang pengemis. Orang yang duduk di pinggir jalan. Orang-orang yang terlunta-lunta seperti itu. Tapi dalam keadaan yang seperti itu, sukacita mereka meluap. Dan bukan cuma itu, mereka menawarkan diri untuk mau menolong jemaat yang ada di Yerusalem. Dengan hal memberi. Sungguh luar biasa. Kita melihat teladan daripada jemaat di Makedonia. Mereka hidup untuk apa? Mendukung pekerjaan Tuhan. Tidak melihat situasi, kondisi apa yang terjadi dalam diri mereka. Yang mereka tahu adalah mereka telah memberi diri mereka kepada Allah. Sehingga selagi dicobai dengan berat, dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mengapa begitu? Karena salah satu sifat Allah adalah memberi. Salah satu sifat Allah adalah memberi. Kemarin minggu lalu saya sudah sempat menyinggung mengenai hal ini gitu ya. Kepada kita semua diberikan matahari yang sama, musim yang sama, curah hujan yang sama. Petani yang mereka akhirnya diberkati dan mendapatkan hasil itu, apakah semua itu orang Kristen? Enggak. Pengusaha-pengusaha itu, apakah mereka semua orang percaya? Enggak juga. Tapi mereka diberkati juga. Mereka dipelihara juga sama Tuhan. Kenapa? Karena memang memberi itu adalah bagian daripada Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberi, maka tentu dia bukan Tuhan. Tuhan memberi dan memelihara hidup kita. Dan oleh karena itu, sama seperti kemurahan di mana Allah penuh dengan kemurahan, hidup dalam diri kita, kemurahan itu terpancar dalam hidup kita, begitu juga dalam hal memberi. Ketika kita hidup di dalam kasih karunia Allah dan roh Allah terpancar dalam hidup kita, hal memberi itu juga terpancar dalam hidup kita sebagai orang percaya. Dan perhatikan baik-baik, memberinya itu dengan asal memberi,
menghamburkan begitu saja. Tidak, ada tujuan ilahi di situ. Yaitu apa? Pekerjaan Tuhan bisa dinyatakan. Mereka hidup mendukung pekerjaan Tuhan dalam hidup mereka. Dalam keadaan situasi yang sangat miskin. Dengan kata yang menunjukkan miskin yang sangat ekstrim. Bahkan sampai dikategorikan sebagai seorang pengemis. Jadi Paulus memberikan kesaksian tentang jemaat di Makedonia ini. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka melampaui apa? Kemampuan mereka. Jadi mereka membantu jemaat di Yerusalem itu bukan berdasarkan kemampuan mereka, tapi melampaui dari apa yang mereka punya. Ini sikap hati yang sungguh indah, yang sungguh luar biasa. Dan itulah pola hidup jemaat mula-mula waktu itu. Dan sekali lagi, saya ingin mengulang lagi, memberikan penekanan di sini. Mereka berusia berapa tahun dalam proses pengenalan akan Tuhan? 4-5 tahun. Kita berapa tahun? Jawab sendiri. Secara usia, oke lah, kita terlahir dari keluarga Kristen begitu. Tetapi secara teologi, sejak dari zaman Kristus naik ke surga sampai zaman sekarang, harusnya mentalitas kita jauh lebih tinggi. Dan ini yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia. Mereka memberi melampaui daripada apa yang mereka punya. Dalam kondisi yang seperti itu. Nah, kalau kita punya berkat dalam tanda petik ya, saudara-saudara, saya tahu bahwa kita punya banyak pergumulan terkait dengan masalah finansial. Tetapi coba kita mulai melihat dalam diri kita. Kita bisa melihat dalam skala prioritas juga dalam hidup kita ya. Yang pertama adalah penggunaan keuangan kita ini dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat, berfaedah atau tidak. Kalau kita beli pulsa dan kemudian menghabiskan untuk game tok gitu ya, dalam tanda petik ya. Kita membeli pulsa, kemudian akhirnya pulsa itu dihabiskan, paket itu dihabiskan hanya untuk main game. Pertanyaan saya, berfaedah nggak untuk pekerjaan Tuhan atau tidak? Kita punya uang gitu ya, walaupun kita dalam kondisi bermasalah soal finansial gitu ya. Tapi kemudian kita pakai untuk nongkrong berjam-jam, kemudian ngobrol ngalur ngidul tanpa ada pekerjaan Tuhan di situ, berfaedah atau tidak? Kita punya uang gitu ya dalam tanda petik ya, diberkati Tuhan, kemudian kita pergi kuliner ya, keliling kemana-mana gitu ya. Tapi hanya untuk memuaskan keinginan kita ya. Wah, ini ada makanan enak di sana tuh. Yuk, ayo kita ke sana makan. Tapi pertanyaan setelah kita duduk makan di sana dan tidak ada pekerjaan Tuhan yang dinyatakan di situ, apa faedahnya sebagai orang percaya? Kolesterol malah. Obesitas. Asam urat naik gitu. Dan juga kanker itu, kantung kering habis uangnya. Itu yang terjadi. Nah, kalau kita belajar dari jemaat di Makedonia, maka kita tahu untuk apa yang kita gunakan uang kita. Lihat mereka, orang yang sangat miskin. Lihat mereka, pengemis. Tapi uang yang mereka pakai untuk pekerjaan Tuhan, mendukung jemaat yang berkekurangan di Yerusalem. Dan menjadi contoh untuk jemaat di Korintus yang dikutip oleh Rasul Paulus. Ini spirit di zaman gereja mula-mula. Sehingga akhirnya pekerjaan Tuhan bisa berkembang dan kita bisa menikmati Injil sampai hari ini. Jadi keagungan hidup kita di mata Allah itu bukan ditentukan dari apa yang kita terima, tapi dari apa yang kita beri. Karena Allah suka memberi, maka kita pun juga suka memberi. Dalam tanda petik yang berfaedah untuk pekerjaan Tuhan. Jadi keagungan hidup kita di hadapan Allah itu bukan tentang menerima berkat. Wah, saya diberkati. Sekali sekali nge-trade gitu ya, langsung keuntungannya 500%. Wah, terima kasih Tuhan. Bukan itu. Tapi sama seperti seorang janda
yang memberikan persembahan dari segala yang dia miliki. Nominalnya itu kecil. Kecil. Di mata orang kaya itu kecil. Tapi di mata Tuhan itu sungguh indah. Jadi keagungan kita di hadapan Tuhan itu, penghargaan kita di hadapan Tuhan itu bukan terkait apa yang kita dapat. Jadi jangan berpikir ketika kita diberkati dengan luar biasa itu adalah hal yang wow begitu ya. Bukan. Tapi ketika kita bisa memberi dalam setiap kekurangan kita, inilah yang akan menjadi puji-pujian. Jemaat Makedonia dicatat dalam Alkitab teladan iman mereka ini. Perhatikan baik-baik. Berapa banyak orang kaya yang dicatat dalam Alkitab? Salah satu itu Sakeus. Tapi lihat apa yang Sakeus lakukan. Dia membagikan separuh hartanya. Dia menggantikan 4 kali lipat daripada apa yang dia ambil. Itu spirit memberi untuk pekerjaan Tuhan. Nah, mari kita bersama-sama menyadari hal ini. Mereka hidup pertama-tama untuk apa? Untuk Allah. Kemudian oleh karena kasih karunia Allah itu diberikan kepada para rasul-rasul juga. Dan turunannya apa? Yang pertama tadi kita menemukan bahwa mereka hidup dalam sukacita. Yang kedua, mereka hidup mendukung pekerjaan Tuhan. Dalam kemiskinan mereka, dalam keadaan mereka. Ingat ya, baik-baik ya. Situasi mereka ini miskin ini, sangat miskin ini bukan sebuah situasi musibah, bukan. Artinya kejadian satu kali, bukan. Tapi itu keadaan hidupnya pada saat itu. Ketika mereka berjumpa dengan Kristus, mereka sudah miskin. Itu keadaan hidup mereka. Tapi mereka mau memberi dalam kekurangan mereka. Kemudian yang ketiga adalah mereka hidup untuk melayani. Dalam pasal 8 ayat 4 ini, 2 Korintus pasal 8 ayat 4 ini berkata begini. Dengan kerelaan mereka sendiri. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka dengan kerelaan mereka sendiri. Jadi Paulus nggak ngajak-ngajak mereka. Kenapa? Karena Paulus tahu mereka ini orang miskin. Mereka tahu keadaan mereka ini. Paulus tahu keadaan mereka ini. Mereka orang yang berkekurangan. Tapi ketika Paulus share terkait dengan panggilan membantu jemaat di Yerusalem, apa yang terjadi? Mereka yang meminta kepada Paulus. Alkitab mencatat mereka meminta dan mendesak kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus, kepada jemaat yang ada di Yerusalem. Hidup mereka untuk melayani, bukan untuk menikmati. Perhatikan baik-baik ini. Keadaan siapa di antara kita yang kondisinya sama seperti jemaat di Makedonia ini? Yang dalam tanda petik kondisi miskinnya itu ekstrim. Yang dalam tanda petik bisa dikategorikan sama seperti pengemis. Tapi mereka dengan kerelaan mereka sendiri, mereka meminta dan mendesak para rasul untuk mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan ini. Hidup mereka untuk melayani Tuhan, bukan untuk dilayani. Kita dipanggil bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Tidak peduli situasi kita berkekurangan, situasi kita berkecukupan, atau situasi kita berkelebihan. Tapi apapun keadaan kita, menanggap kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, maka kita siap untuk melayani. Dalam hidup kita sebagai orang percaya. Perhatikan kata pelayanan dalam ayat yang keempat. Ya. Nah ini saya ingatkan kembali ya, beberapa tahun yang lalu saya sempat share terkait dengan masalah ini. Kata pelayanan yang dipakai oleh Rasul Paulus ini adalah diakonia. Artinya
kondisi pelayanan terkait dengan pelayanan meja itu untuk keperluan jemaat-jemaat. Jadi bukan terkait dengan pelayanan liturgos. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum pernah mendapatkan pengajaran ini, saya ajarkan, saya buat secara ringkas ya. Dalam kekristenan kita mengenal ada 2 tipe pelayanan. Dalam bahasa aslinya itu yang pertama adalah liturgos, yang kedua itu adalah diakonia, diakonos. 2 tipe pelayanan. Nah, liturgos itu apa? Liturgos adalah pelayanan penata layanan, yaitu pelayanan seperti di gereja ini, dalam bait Allah yang dipakai imam-imam, itu liturgos. Diakonia ini kita bisa kenal dengan zaman modernnya adalah pelayanan sosial. Gitu ya. Nah, waktu itu ada beberapa waktu yang lalu ada ketemulah salah seorang jemaat bicara sama saya terkait hal ini. Saya bilang gereja punya tanggung jawab, bukan gereja, jemaat punya tanggung jawab untuk mensejahterakan jemaat yang lain. Dalam tanda petik gitu ya. Nah, ketika kita sudah sampai titik itu, baru kita bisa untuk bisa melakukan pelayanan sosial keluar, menjangkau keluar. Karena itu panggilan Tuhan untuk kita. Dan itu yang digerakkan oleh Tuhan. Mereka ketika mereka berbicara terkait penyebaran Injil, kebutuhan di dalam gereja harus terpenuhi. Sehingga ketika mereka keluar, mereka bisa melakukan. Tapi bagaimana itu bisa terjadi kalau seandainya kita pelit? Kita nggak mau mendukung. Kita tidak mau memberikan persembahan ke gereja. Kita tidak mau memberikan perpuluhan ke gereja. Kalau seandainya kita sendiri tidak mau memberikan dalam bentuk persembahan ke gereja, perpuluhan ke gereja, ya jangan pernah berpikir terjadi kesejahteraan dalam jemaat. Kenapa? Karena kita semua masih mementingkan diri kita sendiri. Paulus bilang apa? Diberikan itu supaya apa? Supaya terjadi keseimbangan. Mereka yang berlimpah akan membantu yang lain yang berkekurangan. Dan mereka yang berkekurangan ini memiliki kelebihan yang lain akan membantu sesuatu yang lain. Sehingga terjadi apa? Terjadinya keseimbangan. Itu yang harus terjadi dalam kehidupan orang percaya. Tapi kita hanya dengan motivasi kita mendapatkan terus, menerima terus, mendapatkan terus, menerima terus. Ya kapan kita bisa melayani? Kalau seandainya kita mau dilayani terus. Kita tidak akan pernah bisa melayani kalau seandainya kita selalu dilayani. Kita harus mau sama seperti jemaat di Makedonia. Dalam keadaan kekurangan mereka mau memberi. Untuk pekerjaan Tuhan. Mereka mau untuk melayani. Mereka mendesak Rasul Paulus. Paulus berkata dengan kerelaan mereka. Mereka meminta, bukan cuma meminta, bahkan mendesak. Ngotot, mau ikut. Walaupun keadaan mereka sangat miskin dalam kehidupan mereka. Ngotot mereka mau ikut. Kenapa yang terjadi? Alkitab mencatat mereka sebagai teladan bagi gereja-gereja yang lain. Nah, kemudian yang kedua, kan tadi itu adalah tipe pelayanan ya. Yang kedua itu sikap pelayanan. Tipe pelayanan tadi apa? Liturgos sama diakonia. Ya, pelayanan mimbar, penata layanan, dan yang kedua adalah pelayanan sosial itu ya. Di antara jemaat sampai kepada keluar lingkungan gereja. Dan yang kedua adalah spirit dalam melayani. Yaitu apa? Paulus menggunakan 2 kata. Yang pertama itu adalah apa? Doulos. Doulos itu apa? Hamba, budak. Nah di zaman itu sangat mudah sekali mereka memahami kata budak itu. Kalau zaman sekarang karena perbudakan sudah dihapus dari muka bumi. Ya. Dihapus dari muka bumi, maka zaman sekarang kita nggak ngerti arti budak itu apa. Tapi zaman itu menggambarkan budak itu nggak punya hak atas hidupnya. Ketika dia mengabdi kepada Tuhan, satu Tuhan, maka dia menjadi budak dari satu Tuhan, dan Tuhan itu bebas ngelakuin apa saja dalam hidupnya. Mau suruh apa saja bisa. Dia nggak punya hak atas hidupnya. Kalau dia mau bebas atas hidupnya, maka harus ada Tuhan yang lain menebus
dengan uang yang setimpal dengan harganya, baru dia bebas. Tapi ketika dia bebas, dia tidak bebas dalam dirinya. Dia bebas dari tuan yang ini menjadi hamba dari tuan yang lain lagi. Budak yang lain lagi, gak punya harga diri, gak punya hidup lagi. Nah, spirit pelayanan yang Paulus ajarkan kepada kita sebagai orang percaya, dia sebagai rasul dalam melayani, dia adalah budaknya Kristus, doulos, yang tidak punya hak lagi dalam hidupnya. Sehingga ketika ada ladang pelayanan, maka dia akan hidup dalam melayani itu. Sikap hidupnya seperti itu. Gitu ya. Kemudian yang kedua, dengan dia menggunakan kata huperetes. Huperetes itu under rower. Under rower itu adalah pendayung kapal perang. Pernah tahu ya? Nah, seorang pendayung kapal perang itu, kalau dia lemah mendayung dan tidak mengikuti ritme dari pendayung yang lain, maka dia akan dicambuk. Dia harus mengikuti ritme. Ritmenya itu dipimpin oleh komandannya yang menabur gendang itu. Ritme gendang itu harus berjalan. Kalau dia lemah, dicabut. Kalau dia nggak kuat, udah lemas, diganti dengan budak yang lain. Yang lemas ini dibuang ke laut. Itu seorang huperetes. Dia harus mengikuti irama genderang yang berbunyi itu dalam mendayung kapal perang. Dan ketika kapal perang itu kalah, maka budak ini yang akan dihukum. Yang mendayung ini kapal ini akan dihukum. Tapi kalau seandainya kapal perang itu menang, budak ini nggak mendapat pujian. Yang mendapat pujiannya adalah kapten kapalnya. Itu huperetes. Sikap pelayanan yang harus jadi dimiliki oleh orang percaya, sebagaimana dimiliki oleh seorang rasul, adalah demikian. Mereka mencontohkan kepada kita dengan semangat pelayanan yang demikian. Kita harus mengikuti ritmenya Tuhan dalam pelayanan kita. Kita harus memiliki spirit yang sama dalam melayani Tuhan. Saat ini kita berada di mana? Dalam pelayanan liturgos atau kita berada dalam pelayanan diakonia? Spiritnya sama. Budak, hamba, pendayung kapal perang. Kalau saat ini kita dipercayakan untuk melayani ya, bagi teman-teman ya, khususnya para pelayan gitu. Melayani dengan sikap yang benar. Sama seperti apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Jadi mari kita belajar bersama-sama. Spirit melayani itu harus tetap kita bawa dalam hidup kita dimanapun. Belajar dari jemaat di Makedonia ini. Mereka hidup mau melayani. Nggak diajak gitu loh. Perhatikan baik-baik ini. Mereka ini nggak diajak. Nggak diminta untuk menolong jemaat di Yerusalem. Tapi mereka datang. Pak, saya aja Pak, saya mau. Loh, kamu kan dalam keadaan seperti itu. Ya enggak apa-apa, saya mau, pokoknya saya mau. Karena Paulus berkata, mereka bukan hanya meminta, tapi mereka mendesak Paulus. Lahir dari dalam. Kuncinya cuma satu tadi. Mereka pertama-tama memberi hidup kepada Allah. Kemudian yang keduanya baru, oleh karena kasih karunia Allah, dibagikan kepada para rasul. Kalau kita benar-benar hidup, motivasi kita benar di hadapan Allah, maka pekerjaan Tuhan itu nggak perlu ditanya lagi itu, langsung dilakukan. Nggak perlu diajak dulu. Itu yang bisa kita pelajari dari jemaat di Makedonia. Perhatikan di ayat yang kelima, Paulus berkata gitu ya. Mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Kalau kita mau memiliki prinsip hidup, sikap hidup yang sama seperti jemaat di Makedonia, berikan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Dan oleh karena itu, oleh karena kasih karunia Tuhan, maka Tuhan akan mempercayakan kita kepada ladang pelayanannya masing-masing. Ketika kita memberi diri kita pertama-tama kepada Allah, maka apa yang terjadi? Kita akan hidup dalam sukacita yang sejati. Dalam penderitaan, dalam kemiskinan mereka, sukacita mereka meluap. Kemudian ketika mereka memberi diri mereka kepada Allah, mereka hidup untuk memberi, mendukung karya pelayanan. Dan kemudian yang ketiga,
mereka hidup untuk melayani. Mereka mendesak Paulus untuk ngikutin program pelayanan itu. Walaupun keadaan mereka sangat miskin. Atau mereka bisa dikatakan sebagai orang-orang pengemis pada saat itu. Tapi Alkitab mencatat apa? Mereka memberi melampaui daripada apa yang diharapkan. Mereka memberi melampaui daripada apa yang mereka punya. Dan mereka dicatat sebagai jemaat yang menjadi teladan kepada jemaat di Korintus. Dan hari ini pun kita bisa melihat mereka menjadi teladan bagi kita sebagai orang percaya di zaman ini yang sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen. Tapi mereka menjadi teladan bagi kita untuk hidup memberi diri kepada Allah. Sehingga kita bisa bekerja bersama-sama dalam sukacita yang meluap-luap dan dalam pelayanan yang telah Tuhan kita berikan kepada kita untuk kita kerjakan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan hari ini Tuhan. Kami boleh belajar bersama-sama Tuhan terkait dengan kaya dalam kemurahan. Dan ternyata kami tahu saat ini Tuhan, menjadi kaya dalam kemurahan tidak harus kami memiliki harta yang berlimpah Tuhan. Tapi kuncinya cuma satu, yaitu ketika kami memberi diri kami kepadamu Tuhan, sepenuhnya Tuhan. Maka kami akan menyadari bahwa ke dalam kaya akan kemurahan itu kami penuh dengan sukacita. Hidup kami untuk mendukung pelayanan dan hidup kami untuk melayani Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat memberi melampaui daripada apa yang kami punya. Bahkan kami dapat memberi melampaui daripada apa yang diharapkan Tuhan. Ajar kami untuk menjadi orang-orang percaya yang benar-benar memiliki sikap hati yang benar ini Tuhan, ketika Tuhan panggil kami untuk melayani Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami taruh sepenuhnya kebenaran firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Ayo hamba percaya bahwa Roh Kudus akan terus bicara, menjamah setiap kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami terkait dengan panggilan firman Tuhan yang indah ini dalam hidup kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kami mengucapkan selamat datang dan bergabung kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama dengan kami di Shine Surabaya. Kita akan mendengarkan warta sepekan, berhubung masih harus mengikuti protokol kesehatan sehingga beberapa kegiatan harus kita batasi. Untuk yang pertama, persekutuan doa tetap akan dilakukan pada hari Sabtu pukul 7 malam di Shine Center. Kemudian untuk minggu depan, kami tetap mengundang jemaat Tuhan untuk beribadah bersama dengan kami. Jika jemaat Tuhan ingin beribadah secara tatap muka, dapat mengikuti ibadah yang pertama di Shine Center pada pukul 10 pagi. Tapi jika jemaat Tuhan memiliki halangan atau tidak dapat beribadah tatap muka, kami tetap mengundang jemaat untuk beribadah secara online pada hari Minggu pukul 17 waktu Indonesia Barat melalui kanal YouTube Shine Surabaya. Lalu untuk persembahan, jemaat dapat mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar. Mari tetap optimis dan selalu mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan secara rutin mencuci tangan dengan baik. Mari kita terus bertumbuh dalam kasih Tuhan dan menjadi gereja yang mencintai Tuhan dan mengasihi sesama. Dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan ketahuilah bahwa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Kristus Yesus Tuhan yang hidup, dan persekutuan yang intim bersama-sama dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua dari hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput mempelainya di awan-awan nanti. Kami klaim berkat ini hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menutup ibadah kami pada hari ini Tuhan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Saya berikan kesempatan bagi kita semua untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.